Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam Sapa Jemaat. Siang hari ini kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari Markus 5 ayat 18 sampai 20. Demikian bunyinya. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya. Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah cerita yang menarik di dalam Alkitab. Seseorang yang telah disembuhkan oleh Tuhan memohon agar dia diizinkan untuk menyertai perjalanan Tuhan. Atas permohonan tersebut, Alkitab menuliskan Yesus tidak memperkenankannya. Sebagai gantinya, Yesus justru memerintahkan orang ini untuk kembali kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya, dan menjadi pemberita di sana, menceritakan apa yang telah dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya, bagaimana Tuhan telah mengasihani dia. Di masa itu, Bapak Ibu, ketika ada sekelompok orang yang disebut murid-murid Yesus yang sengaja dipanggil oleh Tuhan untuk berjalan bersamanya, mendengarkan ajarannya setiap hari, bercakap-cakap dengan dia, menyaksikan mujizat-mujizatnya, hingga pada akhirnya diutus untuk memberitakan Injil ke seluruh penjuru dunia. Pada saat yang sama, Yesus mengutus seorang pribadi untuk kembali kepada keluarganya, kepada orang-orang sekampungnya. Dia tidak diperlengkapi secara khusus, akan tetapi dia punya modal untuk menjadi seorang pemberita. Apa itu? Pekerjaan Tuhan di dalam kehidupannya. Tuhan telah mengasihani dia, melepaskan dia dari kuasa yang jahat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika tadi saya berkata bagian ini menarik, tidak lain oleh karena hal tersebut. Seringkali kita bertanya di dalam diri kita, bahkan mungkin pada akhirnya kita merasa tidak layak. Ketika kita mendapati diri kita bukanlah seperti para murid yang ditulis, yang diceritakan di dalam Alkitab itu. Orang-orang yang melayani Tuhan sepenuh waktu mereka, yang diperlengkapi secara khusus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Kita bertanya, apakah saya layak menjadi seorang pemberita? Apakah saya juga dipakai oleh Tuhan? Melalui kisah ini Bapak Ibu, kita sekalian diteguhkan bahwa Tuhan mengutus setiap orang percaya untuk menjadi pemberita dengan cara yang Dia tetapkan masing-masing kepada mereka. Mana yang lebih istimewa di antara keduanya? Tidak ada. Kedua-duanya berharga di mata Allah. Tuhanlah yang memutuskan kita untuk menjadi seorang hamba-Nya yang melayani Dia sepenuh waktu. Tetapi kepada yang lain, Tuhan juga menetapkan untuk tidak demikian. Seseorang diperlengkapi secara khusus untuk dapat melayani Tuhan di dalam pemberitaan. Akan tetapi seseorang cukup dengan mengalami kasih Tuhan, maka dia juga dapat menjadi pemberita. Yang penting Bapak Ibu, bagaimana saya dan Bapak Ibu di dalam setiap bagian yang ditetapkan Tuhan kepada kita mengerjakannya sungguh-sungguh. Setiap orang dari kita sesungguhnya tidak pernah tidak mempunyai sesuatu untuk kita bagikan, menjadi bahan pemberitaan kita. Kenapa Bapak Ibu? Tidak lain oleh karena setiap kita yang disebut sebagai orang-orang yang telah diselamatkan itu telah dibebaskan oleh Allah. Itulah kisah yang seharusnya kita bagikan setiap hari kepada setiap orang di sekeliling kita. Melalui itu kita memberitakan tentang Tuhan.
Bagaimana kita berjumpa dengan Tuhan yang membebaskan kita itu. Bagaimana kita dalam kehidupan ini berjumpa dengan juru selamat kita. Bagaimana dia merubah hidup kita, karakter kita. Bagaimana dia kembali membuat kita menjadi manusia yang sejati. Ketika kita membaca kisah ini bagian sebelumnya, diceritakan kepada kita bahwa orang yang kerasukan ini sejak lama, sudah sejak lama, dia tinggal di pekuburan. Dia melukai dirinya, dia berteriak-teriak. Dia melepaskan seluruh rantai yang mengikat dirinya. Sehingga setiap orang takut kepada dia. Dia akhirnya terasing dari komunitasnya. Begitu Tuhan datang kepadanya, menyembuhkan dia. Kitab suci menceritakan bahwa akhirnya dia kembali hidup normal seperti manusia pada umumnya. Dia kembali berpakaian dan dia kembali berada di tengah-tengah sesamanya. Itulah pembebasan Tuhan itu, Bapak Ibu, ketika saya pada akhirnya kembali menjadi manusia yang sejati, yang berharga, yang berguna, yang bermanfaat di mata Allah. Kita kembali dapat terjalin dengan sesama kita. Kita kembali berpakaian, kita kembali menghargai tubuh yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga dengan tubuh itu juga kita boleh memuliakan dia. Kita dapat menceritakan dia kepada setiap orang di sekeliling kita. Kita tidak lagi melukai diri kita. Kita tidak lagi berlaku tidak wajar terhadap orang-orang sekeliling kita. Melainkan kita menjadi pribadi yang membagikan berkat. Entah itu dalam setiap ucapan kita, cara kita berpenampilan. Disitulah kita memberkati orang lain. Itulah hal-hal yang harus kita ceritakan, yang menjadi bahan pemberitaan kita setiap hari. Dimanapun Bapak Ibu diutus untuk berkarya dan bekerja. Ketika Bapak Ibu berjumpa dengan peristiwa-peristiwa apapun itu, jadikanlah itu sebagai jembatan, sebagai jalan untuk memberitakan Tuhan yang berjumpa dengan Bapak Ibu di dalam kehidupan ini. Bersama-sama kita berdoa, kita pejamkan mata kita. Allah Bapa yang mengasihi kehidupanku, aku kini percaya sungguh Tuhan bahwa Engkau telah menetapkan aku untuk berbuah di tempat di mana aku berkarya dan bekerja hari ini. Aku memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya kasih karuniamu melengkapi diriku, supaya di sana aku dapat menjadi pemberitamu yang baik, yang bersungguh-sungguh di dalam mengerjakan setiap tugas pengutusan yang Engkau berikan kepadaku. Buatlah aku bersukacita untuk membagikan perjumpaanku denganmu, sehingga setiap hari yang Engkau karuniakan Tuhan, tidak aku lewatkan begitu saja. Aku dapat memaknainya sebagai seorang yang membagikan kasih-Mu, penyelamatan-Mu di dalam kehidupanku. Di dalam nama-Mu yang kudus aku berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat melanjutkan aktivitas hari ini. Selamat menjadi pemberita yang baik. Dimanapun Bapak Ibu bekerja, diutus oleh Tuhan. Di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah sahabat, di tengah-tengah saudara-saudara yang terdekat, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Tuhan memakai kita. Tuhan menghargai setiap hal yang kita kerjakan untuk memuliakan Dia. Amin.